Dimulai aja. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini dalam rangka rapat Minggon Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mohon kepada para peserta rapat Minggon kali ini untuk memute-kan akun Zoom-nya masing-masing karena rapat Minggon akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan AP MSI. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU KCD 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE, Ibu Kasih Pengawasan Wiwin Widyawati SHMM, Ibu Kasih Pelayanan Ibu Risha Silvana SSTP MAP. Dan Bapak Ibu Pengawas, Kepala Sekolah, Kasubag TU Sekolah, dan staf KCD 4 yang berbahagia. Rapat Minggon, Selasa 8 Desember 2021 di lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Sampurasun, nama saya Nanda Isna Khoirunisa. Nama saya Desi Dari SMA Negeri 2 Purwakarta akan membawakan lagu yang berjudul Bahagialah kita masih punya mimpi, walau banyak rintangan tak surutkan cita. Bahagialah
Selanjutnya, laporan kinerja yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SED, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak CD, pengawas dan kepala sekolah serta Kasubag TU sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dan saya menyampaikan laporan dan pakai earphone aja biar kedengaran. Mohon maaf Bapak, masih ke mute. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ai Nur Hasan. Yang saya hormati rekan-rekan struktural, kasih pelayanan dan kasih pengawasan, Bu Rise dan Bu Wiwin, serta para korwas, pengawas pembina, MKKS, MKPS, FKKS, dan kepala gugus. Mohon maaf apabila tadi kurang menyampaikan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Berikut yang kami sampaikan laporan kegiatan pada SKP pada hari ini. Pada intinya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang masih belum mengikuti kegiatan apel pada minggu kemarin masih ada kurang lebih 50-60%. Yang kedua, yang telah hadir, saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf dalam kesempatan ini juga kami masih kurang memberikan pelayanan dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya SKP yang Bapak Ibu telah isi di aplikasi masing-masing. Ini di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 rata-rata masih 92% dari Karawang, Purwakarta, dan Subang. Tolong ini sekali lagi Bapak Ibu segera mengisi akhir daripada laporan SKP dan kinerjanya. Karena ini menyangkut daripada penilaian akhir tahun 2021. Dan selanjutnya Bapak Ibu absen yang KIMOP itu tolong secepatnya apabila masih belum connect bisa dilaporkan langsung melalui kami di Subag TU ataupun Ida supaya ini bisa terkoneksi dengan KIMOP-nya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon izin kami juga akan merealisasikan dan meresmikan gedung kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang di Jalan KK Singawinata nomor 57 Purwakarta pada hari Senin tanggal 3 Januari. Mohon doa dan dukungannya. Dan nanti Bapak Ibu dari MKKS maupun FKKS maupun FKSS dan perwakilannya akan kami undang secara langsung, dan bagi kepala sekolah yang tidak diundang secara langsung mohon maaf karena keterbatasan tempat, jadi melalui Zoom meeting akan disiarkan secara langsung. Mengenai undangan, insya Allah Rabu ini akan kami sampaikan. Dan kami juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB yang telah mendukung dan mensupport kami dalam kinerja pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini terlepas
pas semua daripada dukungan Bapak Ibu sekalian, kami bisa bekerja semaksimal mungkin walaupun belum hasilnya yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Dan kami juga mohon maaf karena pada saat ini, akhir tahun ini, kami intinya memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu yang kurang memenuhi harapan. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesuatu kehilapan dan kekurangan ini datangnya dari kami dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, terlepas dari itu semua, kami juga mohon maaf mewakili daripada pimpinan kami yang belum memaksimalkan dan mengoptimalkan pendidikan. Karena kami terus bekerja, terus memaksimalkan dan mengoptimalkan pendidikan yang lebih maju ke depannya. Dan juga mohon juga doa dan dukungan serta supportnya agar kami bisa lebih bekerja dengan secara optimal dengan baik. Dan selanjutnya kami juga mohon arahan dan mohon juga masukan kepada Bapak Ibu apabila di dalam kinerja ataupun di dalam penyampaian kami ini masih ada yang belum tersampaikan hal-hal yang kurang berkenan. Itu sambil berjalannya acara ini, Bapak Kepala Cabang untuk menyampaikan secara detail penyampaian dan laporan daripada akhir tahun ini. Oh iya, satu lagi untuk negeri BOPD ini pengembalian uang yang tidak terrealisasi segera dikembalikan pada akhir hari ini. Karena ini akan disampaikan laporan kami kepada Dinas Pendidikan dan BPKAD Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya untuk BOS ini, untuk tahap kedua yang belum menyampaikan laporan, segera menyampaikan laporan karena ini akan segera ditunggu oleh laporan dari kementeriannya, aplikasinya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak terkoneksi ataupun tidak penyampaian laporan ini menghambat pelaporan lainnya. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sambil berjalan, mangga Pak KCD bisa menyampaikan hal-hal secara detail tentang kegiatan dari mulai awal tahun sampai akhir tahun ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubag. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak PCD Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI, dipersilakan. Ya, makasih. Kalau Bu Risha, ada Bu Risha? Ada Ibu Risha, Pak. Iya, siap Pak. Ya. Nanti setelah saya Bu Risha ya, itu tentang festival ya. Siap enggak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pejabat struktural, pengawas, dan para kepala sekolah, adik, serta para staf KCD dan staf sekolah yang hari ini hadir dalam rapat rutin setiap Selasa pagi. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, sehingga saya kira banyak hal yang perlu kita coba refleksi ya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa banyak berbenah, mempelajari apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki di tahun yang akan datang. Silakan itu dilakukan. Nanti saya minta Bu Kasih minggu depan di awal tahun setiap kepala sekolah membuat video laporan kinerja singkat aja lah, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan di tahun depan. Ini maka kita memicu mau ngapain tahun depan sih gitu ya. Jadi kalau dibuatkan video kita bisa merefleksi apa yang sudah terjadi dan apa yang akan kita kerjakan tahun depan.
Nanti saya juga akan buat. Jadi saya tidak hanya menyuruh, saya juga akan membuat apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang akan saya lakukan di tahun yang akan datang. Inovasi maupun model-model kolaborasi yang dilakukan. Sebelum ke sana, ya ini di akhir tahun ini ada beberapa evaluasi yang perlu segera diselesaikan. Yang pertama tadi bahwa cut-off dapodik tolong diperhatikan, kemudian laporan tahunan BOS nih ada beberapa yang belum beres. Ini akan berdampak pada pencairan BOS tahap 1. Tolong nanti di beberapa hari ini dibereskan agar BOS tahap 1 cair. Karena kalau nggak cair juga yang jelek bukan hanya sekolah, termasuk saya. Karena saya tim manajemen BOS yang harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan BOS di semua sekolah. Jadi kalau nggak cair gara-gara pelaporan, bukan tentang rekan-rekan, tapi tentang saya juga. Sehingga tolong nanti betul-betul diperhatikan. Ini sudah ultimatum dari kementerian agar laporan itu kudu betul-betul tersampaikan agar di tahap 1 seluruhnya bisa cair. Jangan ada satu sekolah pun tidak cair gara-gara pelaporan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong seluruh pengawas, kepala sekolah, dan para guru, termasuk para pejabat di KCD dan staf, tolong pelajari kurikulum paradigma baru, pelajari kurikulum prototip. Itu menjadi sesuatu yang pasti terjadi di tahun yang akan datang. Sehingga masih banyak waktu lah untuk kita pelajari. Dari mana? Banyak kok. Video-video di YouTube juga banyak, kemudian file-file juga banyak. Saya hampir tiap pagi, ya habis subuh pasti saya baca. Karena banyak hal yang memang sifatnya baru yang harus kita kuasai. Memang era sekarang kan era keterbukaan informasi. Informasi terbuka bagi yang mau baca. Ya. Tapi tertutup bagi yang nggak baca. Jadi jangan menunggu dikirim. Silakan. Setiap kepala sekolah dan setiap pengawas, pejabat struktural, dan seluruh guru setidaknya mempelajari tentang kurikulum prototip, yaitu kurikulum paradigma baru. Banyak hal-hal yang memang harus diselesaikan di sana. Setidaknya kalau kita sudah mempelajarinya, maka implementatifnya akan lebih mudah. Pada saat nanti kita sosialisasi juga akan lebih komunikatif, karena semua dengan basic keilmuan dan standar pengetahuan yang relatif sama. Itu ya yang kedua. Yang berikutnya, tadi malam saya sudah membentuk tim pendataan dari para operator, karena beberapa kesempatan yang lalu saya sudah melakukan berbagai upaya pendataan, tetapi hasil tidak maksimal. Saya sudah membentuk tim pendataan dalam rangka mendata tenaga P3K yang diterima di setiap sekolah. Sehingga rekan-rekan kepala sekolah tolong sampaikan data yang benar. Karena saya yakin setiap tenaga P3K yang sudah lolos tinggal menunggu SK, baik orang KCD 4 maupun orang luar KCD 4, dipastikan sudah pada melapor ke kepala sekolah masing-masing. Yang di negeri ya, tolong data itu, nanti tim data kita sedang akan mulai bekerja, akan lebih efektif. Sehingga saya berharap di minggu kedua bulan Januari, saya punya database tenaga P3K yang diterima di KCD 4. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya database jumlah nama-nama detail setiap guru yang harus dikeluarkan dari tenaga honor sekolah. Nama data guru, data berupa nama dan data-data pendukungnya, yang harus dikeluarkan dari sekolah sebagai konsekuensi masuknya P3K. Kemudian data yang ketiga, saya di pertengahan Januari sudah harus mendapatkan data formasi atau kursi yang kosong di setiap sekolah, negeri maupun swasta. Sehingga kita akan mengkawinkan data yang kosong, kebutuhan guru di negeri dan swasta, dengan data nama-nama guru yang dikeluarkan dari sekolah. Ya, semacam ada bursa kerja lah, gitu ya, semacam itu ya. Sehingga diharapkan sebagian besar tenaga non-PNS yang harus dikeluarkan dari sekolah negeri,
itu bisa tertampung di formasi-formasi yang sudah ada, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Itu yang saya harapkan. Tentunya ada syarat. Yang pertama, sekolah tidak dulu merekrut guru baru, kecuali guru produktif ya. Kalau guru produktif nggak bisa dipaksakan karena persiapan cukup matang. Guru-guru yang sifatnya umum, sekolah negeri maupun swasta, agar tidak merekrut dulu guru-guru baru. Kalau mau duluan, silakan memilih guru-guru yang nggak tertampung, yang nggak masuk ke P3K. Misalkan dari SMA 1 Purwakarta, mau ngambil dari SMA 3 Purwakarta yang kemarin ternyata dia harus dikeluarkan dari sekolah gara-gara ada P3K. Boleh duluan, gitu ya. Tinggal nanti dilaporkan ke KCD. Itu ya, kayak lagi, sekolah-sekolah yang kekurangan guru gara-gara mereka masuk ke P3K, negeri maupun swasta, tolong tidak merekrut dulu, termasuk manakala ada yang pensiun. Ada yang tenaga honor sudah pensiun, PNS sudah pensiun, tolong tidak dulu merekrut tenaga guru baru. Tetapi akan kita berikan data list, ya, guru-guru yang harus dikeluarkan gara-gara tadi, gara-gara ada yang tenaga P3K yang datang ya. Itu ya, mudah-mudahan nanti tenaga tim yang saya bentuk tadi malam bisa bekerja produktif sehingga di Januari pertengahan bisa menghasilkan data yang kita maksud. Itu yang kedua. Yang berikutnya, besok saya mengundang beberapa perwakilan kepala sekolah dan perwakilan pengawas untuk menyusun agenda tahunan KCD 4 tahun 2022. Dari mana dasarnya? Melihat agenda tahunan kementerian, agenda tahunan distrik provinsi, baru kita membuat agenda tahunan untuk di lingkup KCD dan kabupaten. Sehingga nanti kita tidak lagi gerabak gerubuk ya. Manakala ada kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi, karena apa? Kurang persiapan, kita tidak mengadakan, ya seperti yang saya ceritakan. Udah jelas LKS itu sekitar bulan Mei. Mau LKS, gerabak gerubuk nyiapin orang. Padahal kan bisa bulan Februari kita ngadakan LKS dengan KCD, LKS tingkat kabupaten juga bisa gitu ya. Termasuk KSN, K2SN, LKE, LP2SN dan lain sebagainya, termasuk PPDB. Nanti kita buat agenda tahunan tingkat KCD 4. Besok nanti Bu, kemarin saya nyuruh Pak Kusnadi kalau nggak salah, nyuruh siapa ya? Saya nanti Pak, siapa? izin, saya Ya. Pak. Oh Ibu ya, Saya. ya udah ya. Tadi beberapa kepala sekolah Bu, kemudian Japri aja lah dengan beberapa pengawas, karena banyak kepala sekolah banyak kegiatan juga di pengawas. Kita pilih beberapa orang saja untuk diskusi lah, udah pasti udah pada tahu juga gitu ya. Untuk mendesain rencana atau program kegiatan 2022. Nanti data nama kepala sekolah pengawas udah saya share di grup kalau nggak salah kita ya. Nanti Japri aja. Itu ya, sehingga per Januari kita bisa lebih efektif. Kemudian yang berikutnya, mulai bulan Januari ini, nanti Pak Kasubag TU yang merancang ya, saya minta diadakan rapat evaluasi bulanan kepala sekolah. Dilakukan per pengawas pembina menggunakan Zoom. Misalkan setiap Selasa minggu kedua jam 13. Nanti siapkan Zoom-nya sebanyak minimal 2, bahkan bisa 3 Zoom. Nanti Bu Herna tahun depan Zoom diperbanyak ya. Kita akan adakan rapat evaluasi sekolah setiap minggu kedua setiap bulannya. Hari Selasa sekitar jam 13 sampai jam menjelang asar. Nanti laptop saya 3, setiap Zoom nanti para pejabat struktural ikut di dalamnya. Dan misalkan Bu kasih pengawasan ikut di Karawang, Bu kasih pelayanan ikut di Purwakarta. Isinya adalah rapat kerja saja seperti ini, tapi lebih informal, diskusi. Nanti di moderator oleh siapa, nanti pengawas pembina memaparkan apa yang terjadi di wilayah binaannya. Kemudian kita diskusi. Sehingga kita harapkan perbaikan-perbaikan bisa kita lakukan.
sehingga rekan-rekan pengawas setiap momen tertentu ke sekolah, monitoring atau melalui Zoom, hasil-hasilnya dibawa dalam rapat yang kita formalkan di setiap Selasa, setiap bulannya pada minggu kedua. Itu mohon bulan Januari sudah harus kita mulai. Apa yang dievaluasi? Pertama tentang mutu pendidikan. Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua tentang tata kelola. Apakah itu tata kelola tentang bosnya, tentang GOP-nya, tentang asetnya, tentang gurunya, tentang siswanya, dan lain sebagainya. Kita bahas di dalam grup itu. Dan tentunya karena pengawas pembina banyak sekolah, ya kita bisa fokus ke beberapa yang sifatnya universal, kemudian ke beberapa yang sifatnya spesifik di sekolah-sekolah tertentu. Dan itu bergulir setiap bulan, sehingga kita harapkan betul-betul bisa tergoreng seluruh permasalahan yang dihadapi oleh setiap sekolah. Kemudian setiap minggu keempat, setiap bulannya, setiap hari Selasa juga, kita akan rapat khusus tentang program sekolah penggerak dan pusat keunggulan. Nanti Ibu kasih pelayanan. Minggu keempat Bu ya, minggu keempat setiap bulannya di hari Selasa, jamnya bisa jam 1 siang, adakan rapat kerja tentang program sekolah penggerak dan SMKPK rutin setiap Selasa di minggu keempat. Mohon dicatat ya. Kemudian Bu Rizka tolong di-share ya. Ini kita rekan-rekan kepala sekolah pengawas, tolong untuk tahun 2022 ini adakan penguatan ya untuk kelas 12. Ini kelas 12 tinggal 1 semester. Tolong diberikan penguatan-penguatan agar outputnya bisa lebih maksimal. Ini saya tadi buat coret-coretan ya untuk mempermudah ya. Model pembelajaran kita masih kombinasi antara jarak jauh dan jarak dekat, tatap muka dan PJJ. Saya harapkan setiap sekolah adakan penguatan untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12. Mereka tinggal 1 semester, adakan penguatan. Kelas 12 untuk SMA tentunya mereka harus bekerja ya. Siap kuliah maksudnya, kemudian SMK siap bekerja. Bagaimana pola penguatannya? Ini satu model ya, bisa dipakai bisa enggak. Tapi saya sarankan, karena tinggal 1 semester, diharapkan kelas 12, ini yang SMA itu SMA yang salah nih, bukan X ya, nanti diperbaiki ya. SMA Y lah maksudnya ya. Kelas 12 diharapkan seluruhnya bisa masuk ke sekolah. Kelas 12. Ini kalau saya buat semacam simulasi, apabila kelas 12 ada 5 rombel, artinya kan karena pembelajaran 50%, dia harus masuk di 10 kelas. Kelas 11 juga sama, kelas 10 sama. Mereka berada di 10 kelas, kalau mereka 5 rombel. Sehingga jumlah rombel totalnya 15 rombel. Sementara kapasitas sekolah itu hanya 15 ruang kelas. Sehingga kalau kelas 12 seluruhnya ke sekolah, dari 5 rombel ini mereka hanya mengisi 10 ruang kelas. Sehingga setiap hari kelas 12 bisa masuk ke sekolah. Dengan ketentuan mereka mengisi hanya 50% per kelasnya. Itu ya, sehingga nggak ada yang dilanggar. Sehingga penguatan-penguatan bisa dimaksimalkan untuk kelas 12. Sementara kelas 10 dan kelas 11 mereka mengisi sisa sekolah, sisa ruang kelas yang nggak dipakai. Kalau di sini kan tinggal 5 ruang kelas, sehingga kalau jumlah rombelnya ada 20, maka kelas 11 dan kelas 11 dan kelas 10 mereka harus melakukan pembelajaran tatap muka dengan 4 putaran. Apakah 4 putaran minggu, 4 putaran hari, atau 4 putaran per 3 hari. Silakan sekolah yang mengatur. Ini yang saya maksud agar tolong kelas 12 ini dimaksimalkan ke sekolah. Kelas 12 dimaksimalkan ke sekolah supaya kita bisa memaksimalkan kompetensinya. Itu ya. Suara saya masih ada?
Ada. Makasih Pak, ada jelas Pak. Nah, itu ya. Ada Record ya? jelas. Mohon tuh dipahami. Ada jelas Pak, jelas. Sekali lagi mohon dipahami agar Ya. para siswa kelas 12 bisa dimaksimalkan masuk ke sekolah. Mereka masuk ke sekolah seluruhnya, tetapi dengan catatan per kelasnya maksimal 50% dari kapasitas semula. Sehingga kalau ada 5 rombel kelas 12, maka mereka mengisi 10 ruang kelas. Sehingga 5 ruang kelas sisanya untuk kelas 10 dan kelas 11. Itu mungkin hal prinsip yang perlu dipahami. Mudah-mudahan tahun depan bisa segera dilakukan berbagai upaya penguatan oleh rekan-rekan sekolah. Kemudian di akhir tahun ini kita akan mengadakan semacam kegiatan festival Jaipongan bersifat online. Nanti Bu kasih pelajaran, silakan dijelaskan. Kasih ya. Bu Risya, mangga. Ya Pak, siapa? Teriska mungkin share screen-nya bisa ditutup. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Pak KCD atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, rekan-rekan struktural, dan juga Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, atau yang mewakili beserta staf KCD yang hadir dalam apel virtual pagi ini. Saya izin share screen sebentar ya. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat mungkin di layar Bapak Ibu kaitannya dengan Pasanggiri Jaipong online. Ibu maaf, Dimana muncul dulu. Oh belum ya? Oh iya, sorry. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Udah muncul belum ya? Udah ya? Sudah Ibu. Oke, sebentar. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas bahwa KCD Wilayah 4 bekerjasama dengan STI Wikara akan melaksanakan Pasanggiri Jaipong online. Pasanggiri online. Di mana Pasanggiri Jaipong online ini dilaksanakan untuk jenjang satuan SMA, SMK KCD Wilayah 4. Perlu Bapak Ibu ketahui, pendaftaran Pasanggiri online ini dimulai tanggal 27 Desember kemarin sampai dengan 9 Januari. Ini pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Kita berbicara baru pendaftaran. Pendaftaran ini Pasanggiri Jaipong online ini bersifat gratis. Kemudian formulir pendaftaran dapat di-download pada alamat berikut ini. Nanti mungkin lebih jelasnya saya akan share berupa banner ke grup masing-masing, dilengkapi dengan formulir pendaftaran dan syarat dan ketentuan yang lainnya. Kita berbicara mengenai pendaftaran dulu ya Bapak Ibu. Di sini terlihat singkat, ini hanya pendaftaran saja ya Bapak Ibu. Pendaftaran tanggal 27 Desember sampai 9 Januari. Formulir pendaftaran dapat di-download pada alamat berikut, dan kemudian formulir pendaftaran tersebut difoto atau di-scan, dilampiri kartu pelajar peserta, kemudian di-upload pada alamat yang tertera di paparan saya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah daftar, Bapak Ibu silahkan mengumpulkan video pada tanggal 13 Januari sampai tanggal 28 Januari. Ini waktunya kurang lebih 15 hari ya Bapak Ibu. Kami rasa 2 minggu cukuplah untuk mengupload video. Nah, di mana upload videonya? Kita kirimkan melalui, kita akan share melalui email pasanggiri@jaipong.online@gmail.com. Jadi silahkan untuk hari sekarang sampai dengan 9 Januari itu daftar ya. Daftar dulu ya Bapak Ibu, nanti uploadnya baru tanggal 13 Januari sampai 28 Januari. Oke, kemudian nah siapa sih pesertanya? Pesertanya itu yaitu siswa-siswi SMA, SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Nah, peserta terbagi menjadi 2 kategori, yaitu tunggal dan kelompok.
Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu mengirimkan satu video peserta tunggal, jaipong tunggal dan jaipong yang dalam bentuk rampak atau kelompok ya, Bapak Ibu ya. Nah, tari tunggal maupun kelompok ini diikuti oleh peserta baik putra maupun putri. Jadi untuk yang kelompok itu bisa combine, bisa gabungan antara siswa perempuan maupun siswa yang laki-laki. Nah, kategori kelompok ini setiap tim terdiri dari 5 orang. Silahkan nanti Bapak dan Ibu menentukan saja untuk siswa laki-laki berapa, perempuannya berapa. Dan setiap sekolah hanya diwakili oleh satu tim rampak jaipong dan satu peserta tari tunggal. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa satu sekolah mengirimkan 2 video, satu untuk jaipong tunggal dan satu untuk jaipong tim rampak jaipong. Jadi cukup 2 video untuk masing-masing sekolah. Itu ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan kirimkan e-flyer berikut syarat dan ketentuannya. Kemudian kami juga dari panitia menyediakan 3 piala untuk 3 peserta terbaik, yaitu Piala Gubernur Jawa Barat, Piala Bupati Purwakarta, dan tentunya Piala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dan tentunya kami juga menyediakan hadiah-hadiah yang cukup menarik untuk para siswa-siswi dan sekolah Bapak Ibu. Dan jangan khawatir, bagi sekolah-sekolah yang sudah mendaftarkan atau sudah mengirimkan peserta jaipong online tetap akan mendapatkan piagam penghargaan dari panitia. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti kami akan membentuk tim di tim KCD untuk info dan lebih lanjutnya bisa menghubungi tim kami. Itu saja barangkali Bapak KCD yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang nanti kurang jelas ataupun ingin mendapatkan info-info yang lebih akurat lagi mengenai rampak jaipong ini, nanti tentunya akan saya share melalui grup dan bisa melalui japri ke saya. Itu ya Bapak Ibu ya, turnuhun. Untuk SLB Bu, gimana? Ikutan tidak? Diikut sertakan tidak? Boleh Ibu, SLB. mangga silakan. Tadi mungkin kami kurang ngetik ya Bu ya. Boleh SMA silakan. dan SMK saja tadi. Iya, boleh mangga. Maaf. Untuk SLB kami ralat, SLB juga boleh untuk mengikutinya. Makasih Bu Ci. Bu Terima kasih, Bu. Kategorinya ditambah ya. Pertama kategori umum, yang kedua kategori SLB. Untuk kategori umum, pesertanya adalah SMA, SMK. Per sekolahnya itu kan hanya 2 video. Sementara untuk kategori khusus SLB tidak per sekolah, tetapi menjadi bebas gitu ya. Artinya kita diharapkan di SLB-nya bisa banyak yang ikutan. Kalau di SLB hanya 1, saya kira nggak maksimal karena SLB di kita kan nggak banyak. Jadi untuk SLB sih diharapkan tidak diikat oleh jumlah per sekolah Bu ya. Nanti diedit aja di itunya, di bannernya. Siap gitu Pak. ya? Siap Pak. Mangga Teriska, mungkin bisa dilanjutkan. Izin Bu Kasih. Mangga Ibu, ya Bapak Agus Setiawan. Makasih Bu. Mungkin saya mengusulkan aja, gimana kalau ditambah kategorinya yang tari jaipong tunggal itu bukan hanya untuk perempuan, untuk putri, tapi bisa juga untuk laki-laki, karena bisa saja di beberapa sekolah ada potensi yang laki-laki ada yang perempuan. Nah kalau kategorinya tunggal, Bapak suaranya kami di unmute dulu pakai mic Pak Agus, punten. Oh baik Bu, terima kasih. Itu mungkin hanya mengusulkan untuk penambahan kategori yang tari jaipong tunggal ditambah untuk kategori tunggal putra Pak Bu, karena bisa saja di satu sekolah ada yang potensinya putra dan putri.
Kalau disatukan Iya, kan Pak. agak rancu penilaian putra dan putri, tentunya agak beda. Mungkin itu aja saran dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Pak Agus. Iya, untuk tari jaipong tunggal ini boleh putra, boleh putri, Bapak. Silakan saja. Yang dianggapnya memang dia mumpuni untuk bisa tari jaipong, laki-laki atau perempuan dipersilakan, Bapak. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin bertanya terkait jaipong online? Dipersilakan. Tidak dibedakan, Bu, kategori laki-laki dan tidak dibedakan antara kategori laki-laki dengan perempuannya untuk tunggal. Jadi ada kategori khusus putra, ada kategori khusus perempuan gitu. Iya, kami mempersilahkan kepada sekolah untuk mengirimkan tari jaipong itu yang tunggal ya Pak, boleh laki-laki, boleh perempuan Pak. Jadi tidak ada kategori khusus perempuan, khusus laki-laki gitu Pak. Jadi memang semuanya bisa antara laki-laki dan perempuan, seperti itu Pak. Aduh, kalau saya pikir kalau laki-laki dengan perempuan disatukan kategorinya, itu jadi nggak fair, Bu, penilaiannya. Jadi antara tentunya gerakan laki-laki dengan perempuan agak berbeda. Ya itu hanya saran aja, kalau bisa ditambah. Kalau enggak jangan apa. Iya. Ya tapi penari jaipong dari SMA 1 Cikampek keren tuh Pak, yang laki-laki ya Pak ya. Keren banget itu, bagus. Ya baik Pak, itu masukan juga untuk kami, akan kami bahas tentunya nanti bersama tim. Hatur nuhun Pak Agus atas masukannya. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin bertanya terkait jaipong online, atau Bapak Ibu kepala sekolah ingin jaipong, boleh. Nanti kita ada kriteria khusus ya, makasih deh ya untuk Bapak dan Ibu ya. Boleh Bu. Siap. Silakan untuk yang lain. Iya. Pak Agus pasti hari rasnya Pak ya. Untuk beda deh. Ya, baik Bapak dan Ibu, silakan yang ingin bertanya lagi terkait jaipong online atau yang lainnya, dipersilakan. Mumpung Bapak KCD masih hadir. Ada laki mah bajidor nah, biasanya ge bajidor. Iya, nggak apa-apa Pak, bajidor daripada megang strum. Ya, Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, silakan yang ingin menambahkan barangkali. Jangan lupa ya, kita daftar dulu ya, tanggal 27 kemarin sampai dengan 9 Januari, silahkan daftar dulu. Tentunya segala revisi-revisi akan segera kami share di grup sekolah. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi. Atau bertanya ke Pak KCD, silakan. Ya Bu, kayak sih untuk yang jaipong clear ya. Tinggal kita mulai nanti rapat kecil lagi dengan tim kecil ya, ngebahas yang tadi diberikan masukan dari Pak Agus dan dari SLB ya. Kemudian sebelum nanti ada yang bertanya, ini ada satu hal yang saya terlupakan nih. Alhamdulillah di bulan Desember ini kita sudah 3 kali mengikuti pelantikan pramuka Warcab baik Subang, Karawang, dan Purwakarta. Dari hasil evaluasi Warcab, ternyata keterlibatan pramuka, keterlibatan kita nih SMA, SMK, SLB untuk di masing-masing kepramukaannya masih banyak yang perlu dievaluasi, ya dirasa kurang lah gitu. Sehingga saya minta sekali lagi kepada para kepala sekolah, tolong terlibat secara aktif di kegiatan pramuka. Karena bagaimanapun pramuka ini masuk dalam kurikulum kita, salah satu yang diwajibkan di setiap sekolah. Baik itu kegiatan Warcab, Waran, ya tolong itu diikuti. Untuk itu nanti bulan Januari kita akan bekerja sama dengan Pusdiklat. Tiap Warcab akan mengadakan beberapa momen. Yang pertama, orientasi kepramukaan untuk para kepala sekolah, jenjang SD sampai jenjang SMA SMK. Nanti Bu rekan-rekan struktural dipastikan nanti para kepala sekolah negeri maupun swasta, nanti MKKS koordinasi ya dengan Warcabnya, dengan Pusdiklat.
di Januari tolong adakan kegiatan orientasi kepramukaan bagi para kepala sekolah. Nanti SMA SMK apakah mau 1 angkatan atau mau 2 kelas, silakan. Syukur-syukur bisa sekaligus ya. Waktu orientasi maksimal 2 hari, syukur-syukur cukup 1 hari. Nanti saya minta Ketua MKKS hubungi Pusdiklat ya, Pusdiklat Kuarcap masing-masing untuk mengagendakan kegiatan orientasi kepramukaan. Nanti sumber pembiayaan dari BOS, bentuknya uang setoran. Teknisnya nanti ke Pusdiklat memberikan surat penawaran ke sekolah melalui kita, boleh melalui KCD. Di sana kudu tercantum biaya yang meliputi biaya akomodasi kegiatan, kemudian para instruktur atau para narasumber. Silakan menjadi satu paket dan itu bisa dibayarkan dalam BOS. Nanti Bu Herna dan Bu kasih pengawasan ya, nanti di RKS-nya itu dimasukkan menjadi bagian dari kegiatan yang harus masuk ya. Pertama tadi ya, orientasi bagi para kepala sekolah. Yang kedua, nanti di bulan ya, nanti di bulan Februari kita akan mengadakan KMD, kursus mahir dasar bagi para pembina pramuka di setiap sekolah. Karena sangat mengkhawatirkan SD SMP mah banyak para pembina yang sudah KMD, tapi SMA SMK bisa dihitung jari. Ya enak kita juga, seolah kita tidak mau tahu tentang kepramukaan di sekolah kita, sehingga banyak para pembina pramuka belum pada mengikuti KMD. Dan saya akan meminta Kuarcap melalui Pusdiklatnya untuk mengadakan kursus mahir dasar bagi para pembina pramuka, minimal 2 orang per sekolah, laki-laki dan perempuan. Pembiayaan dari mana? Bisa dari BOS, bisa dari BOP. Nanti akan dilakukan di bulan Februari atau mungkin bulan Maret lah. Itu ya, nanti dipastikan anggarannya bisa tercantum dalam BOS maupun di BOP, sehingga akan dimasukkan dalam RKS di semua sekolah, negeri maupun swasta. Itu ya, nanti rekan-rekan MKKS silakan ya komunikasi dengan Kuarcap, dengan Pusdiklatnya. Januari pertengahan tolong adakan orientasi kepramukaan bagi seluruh kepala sekolah. Kemudian di Februari atau Maret kursus mahir dasar bagi para pembina pramuka per sekolah minimal 2 orang. Itu mangga. Teriska silakan dilanjut. Ya mangga Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya mangga Pak Mamat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf pada Bapak Kepala Cabang Dinas terkait dengan PPKKS. Alhamdulillah untuk PPKKS SMA khususnya negeri hari ini terakhir kalau berdasarkan jadwal. Karena itu kami mohon untuk swasta, Pak. Apakah untuk kepala sekolah SMA swasta, mungkin kalau SMK sudah barangkali, SMA belum sampai kepada swasta, kepala-kepala SMA swasta. Apakah ini sesuai dengan dulu rencana Bapak Kepala Cabang akan memberitahukan atau apa kita melalui surat atau melalui kepala sekolah pemberitahuan kepada yayasan? Karena sampai saat ini ada juga kepala sekolah yang swasta menanyakan kapan untuk swasta di PKKS. Nah itu Pak barangkali untuk kelanjutan PKKS setelah hari ini selesai untuk negeri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, diingatkan Pak. Bu kasih pengawasan, PKKS untuk swasta tetap dilakukan, tapi lebih simpel karena waktu kita terbatas ya. Sehingga diharapkan nanti kalau bisa besok kita sudah membuat surat pemberitahuan ke yayasan dan ke para kepala sekolah
tentang penyelenggaraan PKKS di sekolah swasta. Bagaimana metodenya? Kita akan sederhanakan dan dibuat lebih efektif, misalkan dengan menggunakan aplikasi isian, sehingga para kepala sekolah dan tim TPMPS di masing-masing sekolah mengisi daftar isian yang sudah kita siapkan, di dalamnya tentang pertanyaan maupun tentang isian data ya, misalkan file gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa memberikan pengukuran berdasarkan pola yang tadi. Kemudian tetap saja pembinaan mesti dilakukan, tetapi tidak mesti dilakukan kunjungan ke sekolah karena waktunya sangat terbatas. Misalkan kunjungan ke sekolahnya dirubah menjadi pertemuan Zoom per pengawas pembina, sehingga para kepala sekolah per pengawas pembinanya dilakukan Zoom, kemudian di sana dilakukan evaluasi, sehingga secara normatif semua bisa terpenuhi. Kemudian tetap ada upaya perbaikan. Jadi tujuan PKKS itu kan sederhana lah, kita mengukur apa yang sudah dikerjakan dan apa yang harus diperbaiki di kemudian hari sesuai dengan situasi yang ada, sehingga nggak ada ruginya kalau kita mengadakan PKKS. Banyak untungnya lah gitu ya, banyak positifnya. Untuk itu Bu Kasih nanti sebisanya sore besok Pak Ahmad videonya Pak ditutup Pak ke transaksi. Untung bukan narkoba ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Untung bukan narkoba transaksinya Pak. Dan nanti Bu Kasih kalau bisa hari ini dirancang ya, sehingga besok bisa dibuatkan surat dikirimkan ke sekolah dan yayasan bahwa PKKS akan segera dimulai. Tentunya kalau minggu ini saya kira keburu nggak ya? Mudah-mudahan bisa keburu ya kalau melalui isian kuesioner bisa diisi ya cukup dengan 2 hari lah. Sehingga nanti rekan-rekan kepala sekolah swasta tolong dimaksimalkan di 2 hari itu untuk mengisi kuesioner, sehingga diharapkan minggu depan hari Kamis Jumat itu sudah clear seluruhnya. Di minggu ini kuesioner diedarkan, minggu depan pertemuan Zoom setiap pengawas pembinanya, adakan evaluasi ya, berdasarkan isian itu, berdasarkan pengamatan selama setahun kemarin oleh rekan-rekan pengawas. Nanti pengawas pembina bisa dibantu oleh pengawas yang lain, karena kemarin ada perputaran pengawas ya, bisa saling mengisi lah. Itu aja Bu, tetap prinsipnya PKKS untuk swasta tetap ada, tetapi kita lebih simpelkan karena waktunya cukup terbatas. Itu Bu ya, makasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Menyampaikan Pak laporan berkaitan dengan yang pertama seperti biasa di minggu ke minggu di hari Senin, khususnya untuk Kabupaten Karawang, SMA, SMK, SLB yang menyelenggarakan PTM terbatas sudah saya sampaikan, di mana SMA 49 sudah semua menyelenggarakan PTMT dan juga SLB 3 sekolah. Selanjutnya untuk SMK bertambah 1 Pak, sehingga jumlahnya 97 dari semua 115. Selanjutnya juga yang Bapak sampaikan kaitan dengan PPKKS, insya Allah di tanggal 3 atau tanggal 4 kami akan mengadakan pleno Pak hasil PPKS untuk nanti selanjutnya disampaikan kepada para kepala sekolah dan juga sekaligus akan membicarakan masalah PPKKS untuk sekolah swasta. Berikutnya besok pukul 13 sesuai dengan perintah insya Allah apa yang sudah disampaikan Bapak kepada seksi pengawasan, di mana para kepala sekolah dan juga Bapak Ibu pengawas dan juga Kasubag TU akan mengadakan rapat persiapan atau agenda pendidikan tahunan di tahun 2022. Demikian Pak, saya laporkan. Terima kasih. Iya, atur nuhun Ibu. Ibu. Ya, mangga Bapak ada pertanyaan kembali dari Pak Japa. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berkhusus Pak KTD. Ini mohon maaf Pak, saya menyampaikan kaitannya dengan PIMOP saya.
Di status saya itu pengawas sekolah, ahli madya, dan kepala sekolah SMK Tegalwaru. Kemudian selama 1 minggu ini kegiatan saya tidak bisa di-approve sama Ibu Kasih Pengawasan karena sudah hilang dari daftar. Nah, sementara kegiatan untuk kepala sekolah ini kan tetap harus membuat TRK seperti yang diharapkan. Jadi harus seperti apa, Pak? Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, Pak Dida, gimana? Ada penjelasan? Ada Pak Dida nggak? Tadi ada Pak Dida. Pak Dida sebentar Pak. Hadir Pak. Siap. Mangga Pak, dijelaskan Pak. Sampein. Untuk pajak ini ada Bu, ada. Siap. Mohon izin Pak. Untuk pajak ini belum bisa berubah karena memang SK-nya itu Pak yang belum ada Pak. Ya, SK-nya yang belum ada Pak. Ya. Jadi gini aja. Belum nanti bisa Pak berubah. Ya, nanti Pak Dida konsultasi dengan BKD agar di BKD kan sudah ada nomor SK, ya nomor SK. Jadi bisa itu dijadikan bahan. Kalau butuh surat nanti saya buatkan surat keterangan saja. Kalau memang harus input di KIMOB ya. Kemudian untuk inputan pajaka sesuaikan dengan apa yang muncul di aplikasi. Toh peran pengawas, peran kepala sekolah, peran pengawas juga hampir sama dengan peran kepala sekolah ya. Karena pengawas kan harus mensupervisi. Artinya pajaka mengisi kegiatan sebagai kepala sekolah juga sah-sah saja gitu ya. Jadi tolong yang di aplikasi mau bener mau enggak aplikasinya itu fakta yang harus dipakai. Jadi tolong itu diisi, jangan sampai kosong ya. Kegiatan harian kan minimal maksimal 300 jam. Itu diisi. Misalkan kalau pengawas kan supervisi, kan bisa-bisa aja pajaka juga supervisi ke guru, kan boleh. Karena kepala sekolah juga boleh supervisi ke guru. Pengawas juga boleh. Jadi banyak yang mirip lah tugas-tugas pengawas kepala sekolah. Pengawas lebih luas, kepala sekolah lebih spesifik. Sehingga peran kepala sekolah bisa dikerjakan oleh peran pengawas. Sehingga walaupun dalam aplikasi masih muncul sebagai pengawas di KIMOB ya, sementara di kegiatan harian sebagai kepala sekolah boleh, silakan diinput sesuai dengan isian aplikasi. Itu pajaka ya. Bukan itu Pak, masalahnya Pak. Di aplikasinya. Maaf ya. Pak, masalahnya bukan itu. Jadi mengisi sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan pada saya. Cuman yang minggu kemarin itu 1 minggu tidak bisa di-approve oleh Ibu Kasih Pengawasan karena dari data beliau sudah tidak ada gitu Pak. Izin Pak, Ya, dulu status pengawas pajaka itu ada di menu kami Pak. Tapi setelah status pajaka kepala sekolah tanggal 6 itu sudah tidak muncul di menu kami Pak, sehingga saya tidak bisa meng-approve yang memang sebelumnya saya approve gitu. Yang itu yang jadi masalah pajaka, karena setahu saya kepala sekolah itu kan jarang membuat Pak, dan juga tidak tahu siapa yang meng-approve-nya selama ini gitu. Terima kasih. Begini ya, untuk kepala sekolah nanti approve-nya itu di atasnya bisa banyak berubah. Jadi pajaka nggak usah lihat approve aja, yang penting input aja. Jadi di aplikasi yang diutamakan input. Masalah yang approve siapa, itu urusannya berbeda. Kalaupun nggak di-approve, bukan salah di pajaka. Seperti hanya saya setiap hari input kinerja. Di-approve oleh Kadisdik. Tapi kalau Kadisdik tidak nge-approve, itu bukan masalah buat saya. Artinya nggak akan disalahkan. Nanti akan jadi masalah di Pak Kadisdiknya, dikurangi nilai kinerjanya. Itu hal yang berbeda ya Pak. Termasuk saya juga sama mengupload Bu Kasih 2 orang sama Pak KTU. Tugas yang 3 orang ini mengisi kinerja. Mau di-upload atau enggak oleh saya itu urusan berbeda. Yang penting kalaupun enggak di-upload oleh saya, yang jelek kinerjanya bukan beliau yang bertiga tetapi saya. Itu Pak ya. Jadi pajak sama input aja. Ya. Mau di-upload oleh siapapun itu hal yang berbeda.
Itu Pak ya? Siap Pak. Ya, selanjutnya ya Pak. Lanjut ke Pak Asep Dik-Dik. Bertanya, Neng. Iya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Pak. Punten, terima kasih kepada Pak KCD dan juga para saksi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang memang ada beberapa kendala. Yang pertama, setelah kami ditempatkan di SMK Negeri 1 Legon Kulon, setelah kami melihat data tenaga guru pendidik dan kependidikan, ternyata khusus untuk tenaga pendidik kami lihat banyak guru-guru yang tidak linear, dan juga formasi yang diterima oleh kami itu untuk P3K masih banyak yang belum terisi, sehingga kami untuk membuat pengaturan jam mengajar itu akan repot sih, karena memang banyak guru-guru yang tidak linear, terutama untuk mata pelajaran produktif. Kami itu yang linear itu baru ada guru BDP, sementara untuk kompetensi yang lainnya itu semuanya boleh dibilang tidak linear. Berikutnya juga yang kedua tentang dari pihak KCD untuk memfasilitasi tentang karya-karya guru-guru kami. Di sana itu banyak karya-karya inovatif yang memang berkaitan dengan untuk kenaikan tingkat itu, mereka kesulitan untuk mengupload karya-karyanya itu lewat jurnal. Nah, tempo hari Pak KCD akan menjanjikan tentang adanya fasilitas jurnal yang disediakan oleh pihak KCD. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, untuk tim jurnal masih sedang bekerja Pak. Mudah-mudahan di semester pertama tahun depan tim jurnal sudah clear dan di KCD sudah punya portal jurnal tersendiri, sehingga karya-karya inovasi, karya-karya literasi para guru dan kepala sekolah pengawas bisa dimasukkan di jurnal internal. Diharapkan lebih fleksibel ya, dengan biaya yang lebih ringan gitu ya. Syukur bisa digratiskan. Kemudian terkait dengan guru, tetap guru itu harus linear, kecuali untuk yang produktif, karena banyak sekali mapel-mapel produktif yang nggak ada sekolahnya, UPINA gitu ya, sehingga bisa diganti dengan guru-guru produktif selama dia punya kompetensi di bidangnya. Kuncinya kompetensi Pak, misalkan ada naonnya ya pokoknya walaupun lah, misalkan IT, kemudian teknik, kan di UPI nggak ada jurusan teknik-teknik ya, sehingga bisa ngambil para praktisi di bidangnya. Yang paling colok seni lah, misalkan di sekolah ada, nah orang itu apal detail sih ya, intinya kalau nggak ada di UPI ya silakan lah nyari guru-guru produktifnya. Yang gak linear nggak masalah, tetapi bisa dibuktikan yang bersangkutan adalah orang yang kompeten di bidangnya, misalkan punya sertifikat, pengalaman bekerja, pengalaman mengabdi, itu bisa menunjukkan kompetensi di bidangnya. Itu ya. Kemudian untuk guru-guru di luar itu tetap harus linear, sehingga manakala di sekolah masih ada guru-guru yang nggak linear, tolong diperhatikan ya untuk di tahun depan, karena akan bersamaan dengan masuknya tenaga P3K ya, yang nggak linear lah, yang didulukan dikeluarkan dari data list sekolah. Nanti kita akan distribusikan ke sekolah-sekolah lain yang masih kosong, karena di beberapa sekolah negeri juga ada juga sekolah yang kekurangan guru gara-gara pensiun, gara-gara keterima di P3K-nya cukup banyak, apalagi di swasta, sehingga mereka akan kita tawarkan untuk masuk di sekolah-sekolah itu. Itu ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Bapak KCD. Selanjutnya mangga Ibu Emma atau Pak Agus. Tadi juga ada Pak Heru. Mungkin Bu Emma. Ya, saya ya. Ya, mangga. Terima kasih.
Saya izin bertanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan guru honorer, tenaga honorer. Begini Bapak, di sekolah kami itu ada tenaga honorer yang memang usianya sudah mencapai 59. Mestinya itu memang aturan struktural ya, struktural itu aturannya 58 ya Pak ya. Apakah itu harus kami keluarkan ya, atau harus kami berhentikan maksud saya, atau ada solusi lain? Yang kedua, mengenai sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu untuk Kabupaten Purwakarta apakah memang dibuka? Sebab yang dulu itu memang tidak bisa, gitu, tidak bisa masuk untuk sekolah penggerak. Barangkali hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Untuk tenaga honor, untuk honor guru umur maksimal 60, kemudian yang TU 58. Sehingga tolong itu dijadikan acuan ya. Kalau sudah pensiun ya udah pensiun aja. Tinggal disesuaikan dengan guru-guru atau tenaga TU yang ada. Kemudian sekolah penggerak tahun 2021 ini masih uji coba, masih model, sehingga baru beberapa kabupaten dan baru beberapa sekolah per kabupatennya. Di wilayah KCD 4, baru di Kerawang, itu pun baru 5 sekolah, 4 tadinya ya. Sehingga memang belum ada di Subang maupun di Purwakarta. Tetapi di tahun 2022 sekarang ini akan diperbanyak. Nanti saya nggak tahu nih apakah seluruh sekolah atau ditunjuk beberapa sekolah kembali seperti tahun 2021. Yang jelas nanti endingnya sekolah diminta memilih apakah mau kurtilas atau mau kurikulum yang baru. Tapi kalau saya lihat, harusnya sekolah akan lebih nyaman dengan kurikulum yang baru ketimbang kurtilas. Karena sekolah anak bebas merdeka gitu ya. Lebih bebas lah. Rapotnya lebih sederhana. Guru ngajar gitu patiriwe, pelaporan tiriwe, lebih sederhana. Itu ya. Tapi kita lihat perkembangan tahun depan. Hanya apapun yang terjadi, saya minta dari sekarang kepala sekolah dan para guru pelajari itu kurikulum paradigma baru karena sudah ada kok file-filenya, pedoman-pedomannya sudah ada, tinggal dipelajari aja sehingga pada saat tahun depan bisa cepat menyesuaikan dengan kurikulum yang terbarukan. Itu Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Hatur nuhun. Selanjutnya tadi Pak Heru mungkin. Pak Agus Setiawan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ini barangkali hanya menambahkan saja untuk rencana, barangkali terlewatkan oleh Pak KCD dan Bu Kasi terkait dengan rencana kegiatan di 2022 Pak. Saya mengharapkan dimasukkan rencana kegiatan terkait dengan program sekolah penggerak. Karena di sekolah penggerak itu kan secara berjenjang mulai ada yang dinamakan dengan unjuk karya profil penguatan pelajar Pancasila mulai dari jenjang kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini juga ada unjuk karya sekolah-sekolah penggerak di tingkat provinsi. Nah, ini kan akan dilaksanakan secara rutin ke depannya setiap tahun Pak. Demikian juga terkait dengan pelatihan-pelatihan guru-guru di dalam proses pembelajaran paradigma baru. Oleh karena itu saya mohonkan ke Pak KCD dan Bu Kasi untuk dapat memprogramkan, mengagendakan kegiatan tersebut di dalam RKA Tadinnya. Itu aja Pak, mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi di awal udah saya sampaikan nanti Bu Kasih Pelayanan adakan rapat rutin tentang PSP di setiap bulannya minggu ke-4 setiap Selasa minggu ke-4 setiap bulan. Nanti pertemuan itu dimaksimalkan dengan Zoom dan apabila memungkinkan bisa dengan tatap muka langsung. Itu ya nanti kita adakan evaluasi.
Kemudian untuk yang unjuk karya, karena ini masih dibatasi hanya di PSP kita baru beberapa sekolah, sehingga cukup dilakukan di internal kita ya. Nanti diharapkan tahun depan kita lihat perkembangan. Kalau jumlah sekolah PSP-nya ini bisa bertambah sampai 50% sekolah se-KCD, kita bisa saja mengadakan agenda semacam KSN begitu ya, di lingkup per kabupatennya. Tapi lihat perkembangan nanti. Setelah kita memastikan kebijakan pemerintah, kira-kira apa sekolah yang akan menggunakan atau menerapkan kurikulum paradigma baru di tahun 2022. Itu Pak ya? Ya, Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, mangga Pak Heru. Mangga Pak Heru tadi juga sudah ingin bertanya. Terima kasih Pak Bu Rizky dan Pak KCD, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya mereview terkait beberapa hal untuk terutama untuk PKKS di sekolah swasta. Sebab kita sudah membahas di Zoom ini sekitar bulan Oktober ya. Saya sepakat saja apa yang kemudian jadi kebijakan Pak KCD. Sebab kalau dari sisi aturan di Permen 618 pasal 18 ayat 5 itu memang koordinasi dengan dengan yayasan. Artinya di situ boleh, yang kemudian juga tentu ini yang bagus itu adalah yayasan mengajukan. Tapi kalau kemudian ingin dibalik bahwa tembusan ke yayasan tidak masalah juga. Ini kan kepentingan kebijakan yang kemudian diambil oleh Pak KCD. Kami mendukung di swasta. Kemudian yang kedua, saya mendukung juga terkait penyederhanaannya. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk PKKS di sekolah swasta itu hanya mengisi aplikasi yang kemudian itu berupa Zoom ya, atau mungkin sekolah ada kunjungan terserah. Yang jelas nanti tolong ada aturannya yang baku sehingga kami bisa mempersiapkan. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya dengan perubahan sekarang dari pengawas pembina masing-masing sekolah, tentu ini mungkin ada istilahnya perkenalan lah. Contoh yang pembina Bu Teti di kami, tentu Bu Teti perlu masukan yang sekolah-sekolah swasta terutama, yang kemudian sesungguhnya kalaupun nanti PKKS dilaksanakan, maksud saya ada semacam istilahnya perkenalan ya kan gitu, sehingga nanti memahami karakter dan situasi di sekolah swasta. Sekali lagi terkait PKKS di sekolah swasta, Pak KCD siap mengamankan kebijakan, tetapi tidak keluar di Permen 618 pasal 18 ayat 5, di mana bahwa untuk swasta ini memang tidak jadi target utama oleh KCD dalam hal ini oleh pengawas, tetapi justru adalah tanggung jawab yayasan. Nah sekarang persoalannya dari teman-teman juga, kalau ini staf evaluasi berarti ya itu ada sebatas evaluasi. Sebab bagi kami input mau outcome, maksudnya output dan outcome-nya bagi kami untuk PKKS ini hanya sebatas untuk evaluasi saja, gitu kan? Itu barangkali Pak KCD, sebab tidak ada umpamanya saya buruk kinerjanya, tidak juga kemudian dipindahkan ke SMAN 5 Subang, kan begitu. Atau sebaliknya, saya berprestasi juga tidak akan dipindahkan ke SMAN 1 Subang gitu. Contohnya begitu Pak KCD, sehingga ini betul-betul hanya murni pembinaan biasa, sesungguhnya yang memang tugas pengawas biasa, tanpa harus diembel-embeli dengan istilah PKKS begitu. Kalau kemudian kita kerjasama, ya bahkan juga saya sesungguhnya sudah meminta kepada para pengawas ya, kami siap membantu ya, bagaimana kemudian melaporkan dan lain-lain, seperti bahkan saya siap membantu kalau harus ke lapangan menyentuh sekolah-sekolah yang mungkin belum tersentuh, atau mungkin ya sedikit dalam sisi persekolahan ada masalah yang harus memang dibenahi. Gitu Pak KCD, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Prinsipnya sih
tetap PKKS ini diadakan, tetapi dalam bingkai pembinaan dan penguatan ya. Jadi momennya kita manfaatkan untuk melakukan evaluasi dan pembinaan agar kita bisa merefleksikan masing-masing apa yang sudah dikerjakan dan seperti apa hasil dari pekerjaan itu, sehingga kita ambil nilai positifnya. Kemudian hasilnya itu dikembalikan ke sekolah dan ke yayasan untuk dibaca. Minimal kan hari numacana orang lain mah yayasan juga, oh iya gitu ya. Itu ya. Prinsipnya PKKS difungsikan sebagai wahana untuk pembinaan dan pengembangan, sehingga aspek manfaatnya tetap akan ada. Kemudian perlu disederhanakan karena tadi waktu terbatas, yang kedua jumlah sekolah cukup banyak, sehingga pola-pola era kekinian harus dipakai. Kita kan sudah banyak aplikasi, ada Zoom, ada Google Form, itu bisa dimanfaatkan. Karena tujuannya adalah pembinaan dan pengembangan, maka diharapkan pola-polanya lebih komunikatif, sehingga nanti di setiap pengawas pembina setelah para kepala sekolah mengisi daftar isian, kemudian ditelaah oleh pengawas pembina berdasarkan apa yang diisi dan informasi dari pengawas pembina yang menjabat di sekolah tersebut, maka pada saat diadakan Zoom berisi evaluasi, ini loh yang terjadi di sekolah, ini loh yang harus diperbaiki di ke depan, sehingga tetap bingkai manfaat yang kita harapkan. Sehingga nama PKKS itu hanya bingkai saja, atau isinya tetap itu pembinaan yang diformalkan dalam bentuk PKKS. Itu ya Pak, nanti insya Allah surat akan kita sampaikan ke yayasan dan ke kepala sekolah. Tetapi ya sekali lagi bingkainya adalah dalam rangka pembinaan dan pengembangan, sehingga kepala sekolah dan manajemen sekolah tahu sejauh mana apa yang sudah dikerjakan berdasarkan yang diisi dan berdasarkan hasil evaluasi para pengawas pembina sebelumnya, kemudian diramu dalam rapat semacam rapat Zoom seperti ini, sehingga diharapkan pengawas yang baru, karena kemarin ada perputaran pengawas, lebih kompleks memahami informasi-informasi yang lebih detail tentang sekolah binaannya berdasarkan hasil PKKS dan berdasarkan dari informasi dari para pengawas sebelumnya. Itu Pak Peru ya. Makasih ya. Siap. Kita kita ikut kebijakan ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Heru. Bangga Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan. Jam 10 rapat PMO ini, rapat PMO PSP jam 10. Oh, oke, siap Pak. Untuk pertanyaan lagi mungkin ya Pak ya? Kalau nggak ada, nanti silakan dilanjutkan saja, biar saya jam 10 izin keluar untuk mengikuti rapat tentang PSP ya di kementerian. Oke, siap Pak. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembacaan doa oleh Pak Iin. Selanjutnya Pak Iin dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala KCD dan para peserta apel yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak memanjatkan doa agar senantiasa kegiatan apel yang dilaksanakan secara virtual ini mendapat ridho dan berkah yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan persekolahan di tingkat cabang dinas pendidikan wilayah 4. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu wa liwalidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka tamama ni'mata fil asya'i kulliha
wa syukra laka 'alaiha hatta tarda wa ba'da ridha wal khirata fi jami'i ma yakunu fihi al khairati wa bi jami'i maysuril umuri kulliha la bi ma'suriha ya karim. Rabbana atina fid